Pertanyaan berikutnya, apakah semua hewan bisa disembelih secara syar'i? Wah, tergantung. Sudah mulai ada tergantung dari belakang. Tergantung. Ya kalau hewannya itu kambing, sapi, ayam, sesuatu yang bisa dimakan, ya berarti dia bisa disembelih. Tapi kalau misalnya kucing, singa misalnya, boleh dimakan enggak itu? Tidak boleh kan? Ya mau disembelih kayak apapun ya tetap tidak boleh dimakan. Jadi hewan mati itu terbagi dua. Ada yang jatuhnya bangkai, ada yang jatuhnya hewan sembelihan. Kalau hewan sembelihan, kambing disembelih, unta disembelih, ayam disembelih, ya sesuatu yang bisa dimakan kemudian disembelih dulu, dia namanya hewan sembelihan. Bangkainya suci. Ya, bangkainya suci. Tapi hewan-hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan hukumnya najis. Kambing ketabrak truk mati, najis enggak bangkainya? Kambing loh ya. Kambing najis. Nah, karena matinya tidak melalui proses penyembelihan. Ada orang ngambil kucing sama dia disembelih, baca bismillah, baca yasin, baca baqarah, hatam 30 juz, baca doa hataman ya karim Allahumma, sampai disembelih sama dia. Najis apa suci? Najis. Itu disembelih loh. Tetap najis karena itu bukan hewan yang boleh dimakan. Ya disembelih kayak apapun ya tetap tidak jadi hewan sembelihan, tetap namanya bangkai. Itu ya. Nah, semua bangkai artinya yang mati tanpa melalui proses penyembelihan itu bangkainya hukumnya najis. Hukumnya najis. Kecuali tadi ikan, semua hewan laut, belalang dan manusia. Ya. Karena tadi ya, kenapa kok manusia enggak najis setelah jadi bangkai? Yang merawat jenazah jadi najis. Waduh, ya ini bolehlah kita ambil satu jawaban. Jawaban lain tadi itu, karena Allah sudah memuliakan manusia. Dan najisnya dia setelah mati itu bertentangan dengan kemuliaan yang Allah kasih. Itu ya. Kata Allah dalam Quran, sungguh kami telah memuliakan manusia. Lah kalau matinya jadi bangkai najis, berarti kan bertentangan dengan kemuliaan yang Allah kasih. Jelas ya? Sama kayak mani tadi itu loh. Nah, kan Ustadz saya baca Quran. Ustadz saya mau tanya, saya baca Quran. Di Quran itu dibilang sesungguhnya orang musyrik itu najis. Padahal tadi antum bilang manusia adalah hewan. Dan hewan semuanya suci. Bagaimana saya memahami ayat itu, Ustaz? Tafsiran saya belum sampai. Allah, penuh ketawaduan. Allah. Gimana kira-kira? Setelah kita belajar fikih tadi kan semua hewan suci. Hewan itu mencakup manusia. Tapi ternyata di Quran ada ayat sesungguhnya orang musyrik itu najis. Gimana coba, ini perlu kita pecahkan kan? Nah, gimana ini kayaknya mau? Nah. Tapi nek salah jawab. Ya enggak apa-apa, nek betul antum di sini, saya di sini. Kalau saya najisnya itu ajaran mereka. Allah. Jadi jangan diikuti ajaran mereka. Betul. Oh ini kelihatannya memang tawadhu. Ya, yang dimaksud itu keyakinannya yang najis, akidahnya yang najis. Tapi orangnya ya enggak. Orangnya tetap suci. Ya. Masya Allah. Tadi bilangnya enggak tahu. Nah, jadi dia nurunkan dulu terus baru biar combo jadi. Saya melirik sini dulu langsung dapat. Allahu Akbar. Ah, jadi deg-degan ya. Apalagi anak jadi tambah deg-degan. Kena tes terus ya. Terus wa yuhsalul ina'u min wuluqil kalbi wal khinziri sab'a maratin ihdahunna biturab.
Dan kalau ada wadah yang terkena jilatan anjing atau babi, maka cara mensucikannya dengan dibasuh 7 kali dengan air, salah satunya dicampur tanah. Kalau ada wadah terkena jilatan anjing atau babi, cara mensucikannya dibasuh dengan air 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Terus sekali lagi ya, wadah itu cuman simbol. Ini masih 01 di sini juga. Bisa 10 orang. Tak apa-apa lewat sini, Allah. Nah. Ya, dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. 7 kali dengan air, salah satunya dicampur dengan tanah. Terus wadah itu cuman simbol. Artinya, jadi jangan memaknainya itu berarti kalau enggak wadah enggak apa-apa harus. Tangan, celana, baju. Kayak kalau dijilat anjing berarti enggak harus dicuci. Tetap harus, ya. Itu wadah cuman simbol. Satu. Artinya semua hal yang terkena jilatan anjing babi itu cara mensucikannya begitu, dibasuh 7 kali dengan air, salah satu dari yang 7 itu dicampur dengan tanah. Terus jilatan, tadi kita bilang ya, jilatan anjing atau babi. Berarti kalau tidak dijilat, jilatan itu juga cuman simbol. Wah, ini terlalu banyak simbol-simbol malam ini kita ya. Terlalu banyak kode-kode. Jilatannya itu juga cuman simbol. Artinya yang lain pun kena badannya, kena apa lagi, buntutnya, itu juga najis. Cara mensucikannya sama ya, dengan dibasuh 7 kali dengan air, salah satu yang dari 7 itu dicampur dengan tanah. Ada yang tanya nanti, tapi kan di hadisnya itu Ustaz, itu kan cuman jilatan aja. Di hadisnya itu kalau ada wadah dijilat anjing, cara mensucikannya begini. Nah, terus kok yang lainnya ikut najis juga, buntutnya, kakinya, badannya, kepalanya, hidungnya di sana. Hidungnya anjing, kakinya anjing, buntutnya anjing, kok ikut kena status najis juga? Kenapa? Padahal yang di hadis itu cuma air liurnya, jilatannya. Kata Imam Syafi'i, soalnya bagian paling bersih di tubuh anjing itu mulutnya, air liurnya. Anjing itu kan seringnya kan mangap, terus lidahnya keluar. Nggak usah praktek. Anak khawatir tadi kok kayak mau praktek, nggak usah. Nggak perlu. Ya. Tahu kan anjing ya? Kan seringnya kan mangap, lidahnya keluar toh. Itu karena itu mulutnya anjing itu bersih, kata Imam Syafi'i. Kalau nggak percaya coba aja. Ya terserah, ini kan cuma tawaran, diambil boleh enggak ya enggak apa-apa. Untuk membuktikan gitu. Coba besok mangap gitu terus dites. Nah, kalau bagian paling bersih dalam diri anjing aja najis, gimana bagian yang lain? Gitu ya. Jadi logikanya gitu. Kalau bagian paling bersih yaitu air liurnya anjing itu najis, gimana bagian yang lain? Ya berarti harusnya lebih utama dong dihukumi najis. Gitu ya. Cuma gini. Tak kasih pegangan lagi ya, tak kasih pegangan. Suci, kering sama kering hukumnya suci. Ya, kering sama kering hukumnya suci. Tangan saya kering, di depan ada anjing, badannya juga kering, tak pegang, najis enggak? Enggak. Ya. Tapi ini bukan menganjurkan untuk memegang anjing loh ya. Ini ngasih tahu aja, ngasih tahu. Tangan saya kering, di depan ada babi. Babinya juga
kering, tak pegang, najis nggak? Enggak. Karena kering sama dengan suci. Tapi basah sama dengan najis. Kering sama basah sama dengan najis. Nah, tangan saya kering, badannya anjingnya basah, tak pegang, najis. Tangan saya basah, badannya babinya kering, tak pegang, najis. Gitu ya. Tapi jadi pegangannya kering sama dengan suci. Oke. Terus kalau sudah kena najisnya anjing babi itu, cara mensucikannya dibasuh 7 kali. Dibasuh 7 kali dengan air. Kenapa kok harus 7 kali, Ustaz? Kenapa kok 7 kali? Dan sama Rasulullah disuruhnya 7 kali kok. Ya. Sama Rasulullah disuruhnya 7 kali. Ya kita manut. Ini juga penting nih sebetulnya nih. Ya tidak ada hubungannya sama fikih sih, cuman tak sampaikan aja ya, mumpung ada momennya. Gini, tidak semua ajaran agama itu ada alasan dibaliknya yang kita bisa tahu. Misalnya kayak sholat subuh kok 2 rakaat, kenapa? Kenapa? Allah tahu kok, tidak ada yang tahu. Kita tidak tahu, ya kan? Tapi Allah tahu. Apa ya, tak koreksi biar rapi ya kayak tadi ya, biar rapi. Jadi tidak semua ajaran agama itu kita bisa tahu apa hikmah di balik itu. Tapi ada juga ajaran-ajarannya agama yang kita bisa cari tahu di balik itu apa maknanya. Nah, model sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, kok kosor cuman boleh sholat yang 4 rakaat atau kenapa tidak maghrib dikosor jadi 1,5, subuh dikosor jadi 0 misalnya, ya toh? Kenapa kok cuman boleh zuhur, asar, isya yang boleh dijadikan 2 rakaat ketika berpergian? Itu semua hukum-hukum yang kita tidak sampai mengetahui hikmah di balik itu. Termasuk ini 7 kali ini. 7 kali itu termasuk hukum yang kita tidak bisa tahu. Kenapa kok 7 kali? Kenapa kok 7 kali? Ya, jadi ya kita tugasnya ya manut. Itu namanya agama itu kan gitu. Beriman kepada Allah, beriman kepada yang gaib. Ini termasuk gaib enggak? Termasuk enggak tahu. Kalau semua agama itu dari yang ajaran 1 sampai terakhir semua bisa dilogikakan, jadinya IPA IPS jadinya, bukan agama. Ya, tapi agama itu harus ada unsur imannya. Harus ada unsur imannya. Nah, kayak gini-gini ini termasuk dalam unsur iman. Ya sudah, Rasulullah suruh 7 kita manut. Gitu ya. 7 kali dengan air, salah satunya dicampur tanah. Kapan nyampur tanahnya? Apakah di basuhan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, atau ketujuh? Terserah. Ya. Jawabannya terserah. Mau dari pertama boleh, mau yang basuhan terakhir juga boleh, mau basuhan ketiga boleh. Tapi kata ulama, afdolnya basuhan yang pertama. Afdolnya basuhan yang pertama. Kenapa? Enak ya, enak ngaji baik. Kenapa tuh enak. Ya, jadi kayak lebih piye gitu. Kayak tok pinter gitu ya. Soalnya tidak boleh gitu. Tadi tawadhu kok sekarang jadi sombong. Kenapa kok afdolnya yang pertama? Karena seandainya ketika kita basuhan pertama, misalnya najisnya di sini misalnya ya, misalnya najisnya di sini, tak basuh yang pertama belum pakai tanah, yang kedua belum pakai tanah, yang ketiga belum pakai tanah, nyiprat ke sini, najis nggak ini? Najis. Kalau ini belum selesai disucikan berarti kan belum suci. Ini kan najis dan ini belum pakai tanah. Berarti nanti ketika membasuh yang ini pakai tanah lagi tidak? Lagi. Tapi kalau basuhan pertama langsung tak campur tanah, ya 1 sudah pakai tanah, 2, 3 nyiprat. Yang sini pakai tanah lagi tidak? Tidak. Basuhan pertama langsung saya campur tanah, 1 langsung udah ada tanahnya ya. Basuh yang kedua,
basuh yang ketiga nyiprat dari sini ke sini. Ini kan harus disucikan tuh, karena ini kan hukumnya najis. Sekarang mensucikannya harus pakai tanah lagi enggak? Enggak, karena dia nyiprat dari tempat yang sudah dibasuh pakai tanah. Oke? Harus dari pertama lagi enggak? Ini kan nyiprat kan najis. Apakah basuhnya ngulang dari pertama? Enggak, melanjutkan yang di sini. Yang di sini kurang berapa tadi? 4 toh? Berarti sini tinggal basuh 4 kali. Kok hening nih? Paham enggak? Yang betul. Yang benar. Paham? Piye coba? Yang dari awal. Jangan dari awal kepanjangan habis waktunya. Yang tadi wae itu loh coba. Umpama najisnya di sini. Najisnya di sini. Nah, kan tadi ulama menganjurkan untuk basuhan pertama. Basuhan pertama betul. Nah, ketika kan basuhannya yang dianjurkan Rasulullah tadi kan 7 kali. Nah, masa terus. Mau pakai mic enggak? Enggak. Terus lanjutin aja nanti teman-teman tertawa. Gitu ya. Kenapa kok afdolnya basuhan yang pertama? Karena itu menghindari kalau ada yang nyiprat supaya enggak perlu lagi pakai tanah. Ya, dan yang nyiprat itu nanti membasuhnya tinggal melanjutkan berapa yang kurang dari tempat asalnya itu. Kalau sini kurang 5, ya berarti sini nanti basuhnya 5 loh. Sini kurang 5, ya sini basuhnya 5. Oh iya, akhirnya sudah dibasuh 5 kurangnya 2. Ya kalau sudah dibasuh 5 kurangnya 2, betul. Tapi kan kurangnya 5, berarti basuhnya 5, gitu ya. Nah, sudah dibasuh 5 kurangnya 2. Kurangnya 2, berarti ini juga 2. Dan kalau sini belum pakai tanah, berarti yang ini juga harus pakai tanah, ya. Soalnya ulama sudah sampai membawakan dalil-dalil karena Rasulullah. Oh, ya Rabb. Dan tanahnya tanah yang suci ya. Tanah yang suci, jangan tanah najis dipakai mensucikan najis, ya najis kuadrat jadinya. Ya, tanahnya juga tanah yang suci. Oke. Nah, satu lagi yang penting terkait 7 basuhan tadi. Kita kalau mensucikan najis dan masih ada zat najisnya, yang pertama kali harus kita lakukan tuh menghilangkan zat najisnya dulu. Umpama ada orang tadi ya kena kotoran burung misalnya. Kena kotoran burung. Najis loh? Najis. Harus disucikan kan? Ya. Cara mensucikan ya dengan dialirkan air. Tapi langkah pertama yang harus dia lakukan itu kotoran burungnya hilangkan dulu. Ya, kotoran burungnya hilangkan dulu, baru setelah itu disiram air. Dan itu aman. Sudah cara yang pasti betul. Hilangkan kotorannya dulu, baru kemudian disiram air. Najis mughaladhah tadi, najis anjing babi tadi juga sama. Hilangkan dulu najisnya, zat najisnya, baru nanti disiram air. Umpama kena jilatan anjing, air liurnya masih di sini. Tak siram 1 enggak hilang. Tak siram yang kedua belum hilang. Air liurnya masih nempel di sini ya. Tak siram basuhan pertama masih ada. Tak siram basuhan kedua masih ada. Sampai basuhan ke-6 masih ada. Basuhan ke-7 baru dia hilang. Udah selesai belum bersuciana berarti? Belum. Ya. Ketika dia hilang baru dihitung 1. Walaupun basuh buat ngilangkannya sudah 7 kali. Tapi karena langkah pertama harus menghilangkan dulu, lah proses penghilangannya itu enggak dihitung. Ketika basuhan yang dia hilang, baru itu dihitung 1. Berarti sisanya 6. Bukan sisanya 1 ya. Nah. Jelas ya? Hilangkan dulu zat najisnya.
kalau kotoran anjing babinya di tanah, apakah perlu dicampur tanah lagi? Anjing babi misalnya air liurnya netes ke tanah, najis lah, najis lah, masa nggak najis? Air babi, anjing babi, air liurnya netes ke tanah. Ini najis nggak tanahnya yang kena air liur? Najis kan? Kan mau kita sucikan. Cara mensucikannya 7 basuhan dicampur tanah. Nah ini kan udah di tanah. Perlu dicampur tanah lagi enggak? Tidak perlu. Enggak perlu, ngapain tanah dikasih tanah? Ya. Berarti kalau najisnya itu sudah di tanah cukup di basuh air. Nah, tadi dia diuyah. Kuyang bahasa Jawa. Kuyang, oh ya. Kuyang. Kuyang. Oh. Bisa. Gitu. Oke? Oke. Lanjut. Wa yughsalu min sa'irin najasati marratan ta'ti alaihi wa thalasu afdal. Dan najis-najis yang lain, artinya selain kencing bayi laki-laki yang memenuhi syarat tadi, kemudian selain najis anjing babi dan anak keturunannya, cara mensucikannya cukup dialiri air 1 kali. 1 kali itu tapi kalau zat najisnya langsung hilang ya. 1 kali cukup kalau zat najisnya langsung hilang. Tapi kalau enggak, ya sudah harus sampai hilang, harus sampai hilang. Wasalatu afdol, tapi membasuh 3 kali lebih utama, lebih afdol. Tapi 1 kali seandainya sudah langsung menghilangkan najis beserta zat-zat najisnya, sudah cukup. Sudah cukup. Ini jam berapa tuh anak? Apa sih? Belum. Belum. Oke, jadi tak berikan kesimpulan dulu ya. Tak berikan kesimpulan dulu. Najis terbagi 3. Najis ringan, najis pertengahan, dan najis berat. Najis ringan, najis pertengahan, dan najis berat. Atau najis sedang, ya, ringan, sedang, berat. Najis ringan itu yang kencing bayi laki-laki tadi. Kencing bayi laki-laki yang memenuhi syarat tadi itu namanya najis ringan. Kok ringan kenapa? Karena cara membersihkannya gampang. Ya, lebih gampang dari najis-najis yang lain. Makanya namanya najis ringan. Ada najis sedang, berat dulu deh. Najis berat itu najis anjing, babi, dan anak keturunan keduanya. Kenapa kok berat? Karena cara menyucikannya lebih susah. Ya kan, harus 7 kali dicampur tanah. Nah, najis sedang, semua najis selain najis ringan dan najis berat. Ya, najis sedang, semua najis selain najis ringan dan najis berat. Itu ya, 1. Berikutnya, dari sisi yang lain, najis terbagi 2. Ya, dari sisi yang lain najis terbagi 2. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Ain mata, ainiyah, Habibi Ainun tau? Nah, Ainunnya ini loh, ainiyah ya. Sama najis hukmiyah. Sehat. Alhamdulillah. Lagi ada masalah enggak? Tidak mau kelihatannya kayak kurang bersemangat gitu. Tak pikir apa lagi ada apa pikiran. Kan bisa sharing gitu loh maksudnya. Kalau enggak alhamdulillah. Oke. Itu ya, najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah, ain itu artinya apa? Mata. Ya, artinya najis yang bisa kelihatan mata. Ada zatnya tadi itu, atau ada baunya, ada rasanya, ada warnanya.
Ya, artinya najisnya tuh bisa ditangkap panca indera. Nggak harus mata, pokoknya panca indera. Ada rasanya, ada baunya, ada warnanya, ya, atau ada zatnya tadi itu. Ya. Kalau najis hukmiyah, najis yang udah nggak ada semuanya tadi, tapi statusnya masih najis. Ya, najis hukmiyah itu najis yang sudah nggak ada warna, rasa, bau, atau sudah nggak ada zat najisnya, tapi statusnya hukumnya masih najis. Misal orang ngompol, ya, orang ngompol, kena spraynya dia, tidurnya pakai AC, rupanya pagi sudah kering, suci nggak spraynya? Enggak, karena cara menyucikannya kan harus dengan air. Tapi udah nggak ada rasanya, udah nggak ada baunya, udah nggak ada warnanya, udah kering. Tapi kan hukumnya masih najis. Nah, itu namanya najis hukmiyah. Sudah nggak ada warna, bau, rasa, tapi hukumnya masih najis. Cara menyucikannya gimana tadi? Kalau najis ainiyah yang masih ada zatnya itu, masih ada rasa, bau, dan warna, itu harus hilang semua. Warnanya hilang, rasanya hilang, baunya hilang. Ya. Kalau tersisa nah nih, bentar. Kalau tersisa warnanya, misalnya, nanti deh, ntar dulu, biar nggak bingung ya, biar nggak bingung. Najis ainiyah itu najis yang masih ada zatnya, ada warna, rasa, bau. Cara menyucikannya itu semua harus hilang. Najis hukmiyah, najis yang sudah nggak ada tiga-tiganya tadi itu. Cara menyucikannya cukup langsung dibilas air, Nah, pertanyaannya sekarang, Ustadz, kadang kalau habis membersihkan itu masih ada yang tersisa. Misalnya, oke, warnanya sudah hilang, baunya udah hilang, tapi rasanya belum. Ya, tapi rasanya belum. Gimana hukumnya? Apakah masih najis? Nih, tergantung. Ya, kalau yang tersisa rasanya, tahunya dari mana, Ustaz? Apa diicipi? Wallah alam. Apa ada yang sanggup ngicipi? Terserah. Kalau yang tersisa itu rasanya, dia dimaafkan, ya. Kalau sudah sampai mentok kita bersihkannya. Gini, baju kena najis, ya, Tadinya ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Tak cuci, warna hilang, bau hilang, rasanya masih ada. Tak kasih sabun, masih. Tak sikat, masih. Sudah semua cara menyucikan ini supaya rasanya hilang tuh udah tak pakai, tapi tetap nggak hilang. Anak akhirnya berkesimpulan, ini jalan satu-satunya, harus tak potong bagian ini. Jangan dipotong. Kalau udah mentok kayak gitu, dimaafkan. Ya, artinya kalau dimaafkan berarti dimaafkan kan berarti bukan suci toh? Bukan suci, tetap statusnya najis tapi dimaafkan. Artinya kalau kita sholat pakai itu sah enggak? Sah, karena dimaafkan, ya. Tapi kalau suatu saat bisa kita hilangkan, wajib kita hilangkan. Karena statusnya masih najis. Ya. Tapi dimaafkan kalau sholat sah, mau dipakai boleh, ya. Kalau suatu saat kita bisa menghilangkan itu, wajib kita hilangkan. Itu kalau rasanya, ya, Kalau warna dan bau, yang rasa hilang tapi warna dan bau belum
hilang. Bagaimana hukumnya? Tergantung. Kalau di satu tempat rasa dan baunya, warna dan baunya jadi satu belum hilang. Misalnya najisnya di sini, ya, najisnya di sini umpamanya. Warnanya masih ada, baunya masih ada. Dia dimakfu kalau kita udah mentok. Kalau udah mentok. Mentoknya itu kayak gimana? Kayak tadi. Ini kayaknya harus tak potong baru dia selesai. Saya tidak bisa ngurusi lagi. Kalau dia di satu tempat tersisa warna dan bau, berarti dia dimakfu kalau sudah mentok. Dimakfu ya. Artinya satu saat kalau bisa disucikan harus disucikan. Tapi kalau yang tersisa cuma warna atau cuma bau, ya, itu dianggap suci kalau kita sudah kucek 3 kali. Tak kucek masih ada, tak tambahi sabun, tak kucek masih ada, tak tambahi sabun, tak kucek lagi masih ada juga warnanya atau baunya, atau ya warnanya atau baunya. Sudah tak coba 3 kali pakai sabun tetap masih ada, sudah suci. Suci artinya kalau suatu saat bisa dihilangkan harus dihilangkan enggak? Enggak usah, satu saya sudah suci. Jelas ya? Itu makanya tadi tak jelaskan apa bedanya dimakfu dengan apa bedanya itu dengan suci. Apa beda dimakfu dengan suci? Karena nanti kayak gini juga nih, salah satu efeknya tuh kayak gini. Ya. Jadi kalau yang tersisa rasanya dia dimakfu kalau kita udah mentok. Atau yang tersisa bau dan rasa, berarti 2 di satu tempat, dia dimakfu juga kalau sudah mentok. Mentoknya gimana tadi? Ini kayaknya digunting baru selesai. Jangan digunting, itu dimakfu. Tapi kalau yang tersisa hanya rasa, hanya bau atau hanya warna, dia dianggap suci kalau kita sudah berusaha membersihkan sampai 3 kali. Oke? Wallahu a'lam. Sudah tertekan semua. Wallahu a'lam. Di berikutnya lanjut lagi insyaallah. Sebetulnya nanggung sebetulnya. Sekalian ya, sedikit lagi ya. Dikit banget. Dikit banget. Banget dikitnya. Allah. Allah ya Rabb. Wa in takhallalatil khamratu binafsiha tahurat. Seandainya ada khamr itu perasan anggur. Beda loh sama minuman keras sekarang ya. Minuman keras sekarang tuh masuk khamr masuk. Tapi aslinya khamr itu minuman dari perasan anggur atau kurma atau buah-buah yang lain. Tapi sifatnya sekarang ini apa misalnya sekarang? Ciu terus anggur merah terus whisky terus. Apa betul? Saya kayak gitu aja menghindari kan. Oh gitu. Masyaallah. Jadi kalau udah tahu kan mesti diminum. Ya Allah. Wah, ini besok harus antum kasih kesempatan untuk ceramah apa enggak? Luar biasa. Allah. Gitu ya. Jadi perasan anggur atau perasan buah yang lain kalau sudah jadi khamr itu kan najis. Khamr itu najis apa suci? Najis, ya. Khamr itu najis. Bisa nggak dia menjadi suci? Bisa. Kalau dia berubah menjadi cuka. Tapi dengan syarat berubah secara alami. Berubah secara alami, bukan dikasih obat. Misalnya, oh ini kalau saya masuki kayu ini dia berubah jadi cuka, tak masuki, berubah jadi cuka, suci nggak? Enggak, karena berubahnya tidak secara alami. Ya. Makanya wa in takhallalat bi tarhi syai'in fiha lam tadhur. Kalau dia berubah jadi cuka dengan dimasuki sesuatu, zat apa misalnya atau obat apa, berubah jadi cuka tapi statusnya tidak jadi suci, tetap najis. Jadi khamr najis bisa jadi suci kalau dia berubah menjadi cuka secara alami. Misalnya ini tadinya khamrnya
di ruangan kayak gini, tak pindah keluar, kena matahari, jadi cuka di luar. Secara alami enggak? Alami, berarti suci. Ya. Wallahu kurang segitu dong, tanggung. Ya. Betul, Beb? Betul. Oke. Untuk pertanyaan malam ini langsung ke beliaunya ya, insyaallah.